diutamakan adalah memiliki service excellent. Jadi mau sehebat sebagus apa perusahaan kita, tapi kalau tidak memiliki pelayanan itu akan menjatuhkan baik itu dari sisi perusahaan ataupun dari sisi produknya akan semakin menurun. Karena apa? Ini selalu saya pakai dimanapun saya berada, dimanapun saya bekerja, saya menggunakan sistem ini untuk mendevelop karyawan saya. Kenapa karyawan saya itu selalu memiliki formula untuk mendapatkan bisnis yang baik itu back of the house ataupun front of the house. Artinya baik itu yang melayani tamu ataupun yang mereka di belakang layar. Karena mereka harus memiliki 4 pilar ini dulu nih. Kalau 4 pilar ini sudah dimiliki oleh seorang karyawan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak, Ibu, Sobat Ziko, barakallahu fikum jami'an. Ya, kembali lagi dalam agenda kita Ziko Free Webinar yang diadakan rutin setiap hari Kamis. Nah, agenda kita ini berselang-seling ya biasanya antara Ziko kegiatan Ziko Muslim Management Q&A dan webinar. Jadi fadhol Bapak Ibu sekalian yang lagi luang kalau misalnya hari Kamis malam kita ada agenda tersebut, fadhol untuk join. Perkenalkan, saya Yahya, perkenankan saya untuk menjadi moderator dan memimpin jalannya webinar pada malam hari ini. Untuk webinar kali ini kita akan membahas tentang next level service excellence untuk akselerasi transformasi perusahaan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang Service Excellent Hospitality Expert dan sekaligus Associate Consultant di Ziyadah Consulting, Bapak Zasli Perdana Kusuma. Assalamualaikum Pak Zasli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya Pak Zasli? Alhamdulillah, nah khair. Sudah siap Pak Zasli ya memberikan... Mas Yahya. Alhamdulillah. 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 Sudah siap ya Pak Zasli untuk memberikan ilmunya kepada Bapak-Bapak sekalian beserta pengalamannya Bapak. Insya Allah. Sebenarnya sih Masya Allah. sharing ya, sharing lebih tepatnya sharing bukan memberikan ilmu ya. Masya Baik, Allah. baik. Masya Allah. Karena masih Afwan ya. fakir ilmu masalahnya. Iya betul. kita semua fakir ilmu, soalnya jadi kita saling memberikan ilmu seperti itu Pak. Masya Allah. Siap. Betul sekali. Jazakallah khair Pak Zasli telah bergabung bersama kita pada agenda malam hari ini. Nah, dilihat dari roman-romannya ya, dilihat dari para audiens kita, sepertinya udah pada kenal semua ya sama Pak Zasli ini ya. Yang sudah sekenal bisa resen mungkin. Bisa resen atau mungkin bisa ketik di chat. Kenal gitu. Oh, Masya Allah Pak Riz. Oh, Pak Rifan sudah kenal juga ternyata. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, berarti Pak Zasli sudah memiliki impact yang cukup besar nih ya untuk Ana itu punya teman-teman. circle, alhamdulillah Ana itu punya circle positif ya di dunia hospitality. Jadi ya kita bisa sama-sama untuk berkembang nantilah ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Sepakat. Ahlan wasahlan teman-teman semua yang ada di Zoom meeting malam ini ya. Ya, oke. Nah, jadi ini dari yang resen berapa tadi barusan? 1 ya. Ada lagi yang resen, ada yang udah kenal. Fadol. Resen atau chat di chat, ketik di chat. Kenal, ketik kenal. Ketik rek spasi kenal. Oh, Masya Allah, Pak Sulis. Ketik rek spasi kenal. Kenal banget Pak Hendra. Masya Allah. Berarti kenal banget ini berarti sudah, Masya Allah, ada yang teman SMP dari tahun 99. Masya Allah. SMP tahun 99, saya lahir aja tahun 2000, Zasli. Bapak SMP saya belum tahu. Oke. Alhamdulillah. Oke. Untuk yang mungkin yang belum kenal ya, yang belum kenal, saya mungkin ingin menyampaikan sedikit tentang beliau ya. Ini berdasarkan informasi yang saya dapat ya. Jadi mungkin Pak Zasli bisa dibantu koreksi nanti misalnya ada yang salah. Baik. Nah, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang beliau ya. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun di sektor perhotelan. Yang bikin menarik itu beliau mengawali karirnya sebagai waiter coffee shop. Bener nggak itu Pak? Masya Allah. Di Hotel Arum Kalimantan Pak? Iya, di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin, Masya Allah. Iya, Kalimantan berarti ya. Masya Allah.
Nah, lalu nama Pak Zasli itu dikenal yang sebagai general manager di Ya. berbagai hotel terkenal di Indonesia. Beliau juga aktif di Indonesia Hotel General Manager Association atau yang disingkat dengan IHGMA. IMA. Benar sekali, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin sebelum kita memulai pembahasan kita pada malam hari ini, mungkin Bapak-bapak sudah siap semua? Oh, sekampung sama Mas Insyaallah. Irul. Oh, Masya Allah. Kampung sama Mas Irul. Berarti Mas Irul sudah siap mendengarkan materinya ini? Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Sudah siap semua ya. Kopi sudah siap. Keripik sudah siap. Masya Allah. Ya, Her. Kalau begitu, waktu dan tempat saya persilakan Pak Zasli. Fadhol, Pak Zasli. Baik. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina min yudlillah fala mudhiyalah wa min yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Zat yang maha bijaksana dan Zat yang maha baik kepada setiap hamba, Zat yang menguasai langit dan bumi, Zat yang memiliki alam semesta, Zat juga yang dengan namanya kita saling meminta. Semoga kita semua di dalam Zoom ini senantiasa diizinkan untuk istiqomah sampai wafat husnul khotimah. Amin. Salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia, manusia paling agung, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu diri ini ingin berjumpa dengan beliau. Semoga kita semua senantiasa diizinkan dan meneladani sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah, malam hari ini kita berkumpul di dalam Zoom meeting ini, ya. Sampai teman-teman bisa berkumpul di sini, semuanya adalah atas izin dan pertolongan dari Allah. Ya, malam hari ini perkenalkan, saya Zasli Perdana Kusuma. Betul, tadi alhamdulillah banyak teman-teman teman-teman saya yang di hospitality, juga di kerabat yang ada di LinkedIn, khususnya platform profesional yang dimana kita memperbanyak teman itu menambah keberkahan ya. Nah, saya berharap semoga Allah menjaga hati kita teman-teman semua pada saat malam hari ini Zoom meeting ini ya, karena kita harus niatkan ikhlas karena Allah dan juga kita agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti Rasulullah SAW berdoa selalu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat juga baik, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini diterima oleh Allah ya. Ilmu yang malam hari ini kita diskusikan itu diterima oleh Allah dan juga menjadi amal saleh bagi yang memberikan ilmu juga yang mendengarkan ilmu ini, begitu ya. Nah, itu ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Ya, semoga Allah menolong kita semua. Amin. Allahumma amin. Ya, alhamdulillah teman-teman. Jadi malam hari ini kita tadi saya sudah memperkenalkan diri ya. Saya Zasli Perdana Kusuma. Saya sebagai Associate Ziko Ziyadah Consulting dan sebagai seorang mentor, trainer, juga coach gitu ya. Jadi alhamdulillah saya diizinkan bergabung dengan Ziyadah Consulting. Kita untuk memberikan mendiskusikan, men-sharingkan ilmu ya.
Jadi malam hari ini nih free webinarnya kita adalah mengenai tentang service excellent atau pelayanan prima ya. Mungkin teman-teman yang dirahmati Allah semua sudah pernah mendapatkan ilmu ini ya. Tapi malam hari ini kita Berbicara masalah keterbatasan, itu berbicara masalah mohon maaf distract, mohon maaf bisa di silent dulu ya. Jadi malam hari ini kita akan berbicara mengenai tentang service excellent di free webinar malam ini kita ya. Jadi dalam service excellent ini atau pelayanan prima, maka sangat-sangat diperlukan atau sangat-sangat dibutuhkan sebagai perusahaan ataupun bisnis ya. Jadi sebesar apapun bisnis kita ya, sebesar apapun bisnis kita, kalau karyawannya ataupun leadernya tidak memiliki Toib. Nanti dibantu oleh Mas Yahya ya, Yahya, tolong di silentkan dulu supaya jangan distract. Nanti akan ada kesempatan kita memberikan pertanyaan ya. Ini membuka sesi pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. Jadi dalam perusahaan, jadi sebuah perusahaan, sebuah bisnis itu diwajibkan sekali, diutamakan adalah memiliki service excellent ya. Pelayanan prima, karena pelayanan prima ini adalah kunci utama dari keberhasilan atau akselerasi dari bisnis kita untuk bisa berkembang. Jadi mau sehebat, sebagus apa perusahaan kita, misalkan hotel kita juga mau secanggih apa hotel kita, tapi kalau tidak memiliki pelayanan, ya itu akan menjatuhkan baik itu dari sisi perusahaan ataupun dari sisi produknya akan semakin menurun. Karena apa? Karena kalau kita bicara produk ataupun suatu usaha itu adalah benda mati ya teman-teman ya. Tapi kalau namanya service excellent, pelayanan prima, pelayanan ini adalah yang harus dilakukan oleh manusianya. Ya, karyawannya, pimpinannya, semua akan bersinergi dalam melakukan namanya service excellent atau pelayanan prima. Boleh di-share materinya? Sebagai mukadimahnya mungkin sudah. Nah, ya, baik. Jadi service excellent ini ya, pelayanan prima ini kita betul-betul bagaimana kita mengupas habis bagaimana sih sebuah perusahaan ataupun bisnis itu bisa berkembang kalau tidak ada namanya service excellent ini atau pelayanan ini ya. Kalau kita bilang itu pelayanan. Karena kalau kita melayani ya itu harus harus maksimal, harus total gitu ya. Nah, apa saja trik-triknya? Nanti kita akan kupas habis itu ya apabila nanti kami datang ke perusahaan teman-teman semua. Kalau misalkan ingin lanjut nih ya dengan training kita, karena kita diberi waktu 1 jam atau 50 menit ya. Jadi tidak bisa maksimal kami memberikan untuk yang semua materi, tapi di sini akan saya kasih poin-poinnya ya, bahwa pelayanan prima ini harus seperti apa gitu ya. Karena kita tujuannya dari training ataupun sharing mengenai tentang pelayanan prima ini adalah agar mendapatkan guest satisfaction. Artinya kenyamanan tamu ya, kepuasan tamu ataupun kepuasan pelanggan. Banyak di luar sana ya, walaupun hotel sudah bintang 5 saya lihat ya. Saya lihat itu banyak hotel bintang 5 tapi banyak komplain tamunya dari sisi produk, dari sisi pelayanan ya, yang memang membuat jadi akhirnya brand tersebut jadinya turun, tidak baik gitu ya. Karena kalau kami itu biasanya memperhatikan dari feedback dari tamu. Tamu akan memberikan rasa kepuasan mereka itu seperti apa. Nah, disinilah fungsi dari service excellent. Kalau di sebuah perusahaan ya tidak bisa memahami kebutuhan tamu, need and wants-nya tamu, maka ya bakalan sulit, bakalan struggle itu perusahaan. Nah, maka dari itu kami di sini Ziyadah Consulting kami membuka untuk materi pelayanan prima ataupun service excellence ini agar bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan ya.
banyak perusahaan misalkan dia produk sudah bagus, tapi kok tamunya semakin hari semakin berpindah kepada bisnis yang lain, toko yang lain misalkan gitu ya. Itu pasti ada something wrong berkaitan dengan service ya, berkaitan dengan pelayanan ya. Nah, dalam pelayanan ini kita wajib untuk mengelola sebuah perubahan. Mengelola perubahan. Ya, perubahan itu adalah suatu yang bersifat alami, teman-teman. Dan berjalan terus-menerus, ya. Karena bagi yang tidak mau mengikuti perubahan atau tidak mau mengikuti perubahan zaman, tidak mau mengikuti perubahan karakter tamu seperti itu ya, akan ditinggalkan ya, bisnis itu akan ditinggalkan dan akan menjadi bagian dari masa lampau. Perubahan contoh ya, perubahan pola perjalanan wisata, perubahan selera wisatawan, dan juga perubahan tuntutan para tamu-tamu di hotel misalkan, ataupun di restoran yang punya usaha restoran. Nah, kita itu harus mengikuti ataupun kita harus mengikuti perubahan-perubahan dari customer kita. Nah, konsumen ataupun customer akan berjalan terus dari waktu ke waktu ya, berjalan terus dari waktu ke waktu. Dari pola mass customer menjadi bergeser ke arah individual customer ya, dan berakibat pada timbulnya perubahan keinginan konsumen yang cenderung lebih menghendaki pelayanan pribadi, atau kalau kita bilang biasanya di hospitality itu adalah personalized service. Yang sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan ataupun perubahan tersebut. Seiring dengan perubahan tersebut, ya, manajemen kadang merubah pola pelayanan dari sekedar guest service, ya, melayani tamu, menjadi guest care atau memperhatikan tamu, dan akhirnya service excellencies atau menjadi pelayanan prima. Nah, yang perlu diketahui oleh teman-teman semua ya, yang perlu diketahui teman-teman semua itu di dalam service excellent ini ya, itu memiliki 4 pilar teman-teman ya, yang harus dimiliki oleh perusahaan tersebut, baik itu dari sisi human-nya ya teman-teman ya, human-nya. Jadi ini bukan bicara produknya, kita bicara human-nya, yang mengerjakannya, yaitu leadernya, baik itu supervisor sampai dengan rank levelnya. Semua harus memiliki 4 pilar nilai-nilai dari pelayanan prima. Bisa di next Akhi Yahya, langsung di 4 pilar pelayanan prima. Nah, ya, jadi ada 4 pilar teman-teman. Ya, ada 4 pilar nilai pelayanan prima. Yang pertama ada 4P ya, maksudnya 4P itu 4 pilar ya. 4P, 4 pilar. Ini selalu saya pakai dimanapun saya berada. Dimanapun saya bekerja, saya menggunakan sistem ini untuk mendevelop karyawan saya. Ya, jadi kenapa karyawan saya itu selalu memiliki formula untuk mendapatkan bisnis yang baik itu back office-nya ataupun dan baik itu back of the house ataupun front of the house. Artinya baik itu yang melayani tamu ataupun yang mereka di belakang layar. Karena mereka harus memiliki 4 pilar ini dulu nih. Ya, 4 pilar ini dulu. Kalau 4 pilar ini sudah dimiliki oleh seorang karyawan, baik itu dari sisi leader sampai dengan atau general manager sampai dengan rank level atau level paling bawah ya. Kalau misalkan di pemerintahan itu dari level tertinggi ya, dari level tertinggi kepala dinas, gubernur, wali kota sampai dengan yang paling bawah, honorer, pekerja honorer misalkan. Kalau ini kita bicara PNS teman-teman ya. Karena jujur aja service excellent ini tidak hanya dipakai oleh perusahaan, tapi service excellent ini juga dipakai oleh PNS, pegawai negeri sipil. Kenapa saya bilang pegawai negeri sipil? Karena pegawai negeri sipil itu melayani teman-teman, melayani rakyat gitu ya. Jadi alhamdulillah Ana pernah diminta training itu ke kantor pelayanan pajak Pratama waktu itu ya. Di salah satu kota, saya tidak menyebutkan kotanya. Saya diminta untuk training service excellent baik dari eselon 4-nya sampai dengan eselon 1-nya. Saya diminta untuk memberikan training service excellent, dan ini materinya ataupun ini 4 pilarnya yang saya berikan kepada mereka. Tidak lain tidak bukan. Jadi ini, tapi nanti secara detail karena memang nanti ini kita tidak terlalu banyak waktunya,
Jadi saya tidak bisa membahas keempat-empatnya ya teman-teman ya. Jadi nanti akan kita bahas yang paling pentingnya ya, karena dari 4 pilar ini ada satu paling penting yang memang harus dimiliki oleh seorang manusia khususnya. Karena dari 4 ini semuanya itu adalah sebagai apa namanya, karakter ataupun akhlak yang dimiliki oleh karyawan, akhlak yang harus dimiliki oleh ataupun karakter yang harus dimiliki oleh misalkan pegawai negerinya ataupun karyawannya, manajernya, supervisornya. Di sini kita tidak melihat level, teman-teman. Karena di dalam pelayanan itu kita tidak melihat level, ya. Karena kita semuanya harus memiliki 4 pilar ini. Kalau ingin berhasil ya, kalau ingin accelerate apa namanya, kalau ingin berkembang ya, perusahaannya ataupun kantornya ya, dan lain-lain. Baik, kita bahas 4 pilar ini. Yang pertama itu P1-nya adalah, yang pertama adalah passionate ya. Passionate itu bergairah ya. Sebagai seorang pelayanan, sebagai seorang hospitality, itu kita harus memiliki gairah ataupun gairah dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Gairah itu kalau kata lainnya adalah semangat ya, semangat yang memiliki rasa dalam melayani itu harus betul-betul dengan apa namanya, dengan semangat. Karena Rasulullah SAW bersabda juga bahwa dari hadis riwayat Muslim ya, hadisnya sahih, bahwa ihris ala mayan fauka, ya, bersemangatlah atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kita itu sebagai manusia itu kita diminta untuk semangat ya, sebagai umatnya Rasulullah. Tidak ada yang umatnya Rasulullah itu yang tidak semangat, tidak bergairah. Jadi apapun itu yang bermanfaat bagi kita, kita harus melakukannya dengan semangat. Nah, itu yang P1 yang pertama. Ya, pilar yang pertama adalah passionate. Lalu pilar yang kedua adalah progresif, ya. Progresif. Kita sebagai karyawan, kita sebagai manusia, kita sebagai manajer atau sebagai leader, kita harus memiliki progresif ya. Progresif yang memang signifikan, ya. Lalu yang ketiga adalah proaktif. Ya, jadi kita sebagai seorang hospitality, sebagai seorang pelayanan, itu kita harus memiliki pilar proaktif ini. Proaktif ini adalah jangan sampai kita ini sebagai seorang yang melayani itu ya kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan gitu ya. Misalkan contoh, ini saya mencontohkan saja. Ini misalkan ada di hotel, misalkan ya. Terus kita sedang sebagai seorang waiter tadi. Ya, tadi disebutkan oleh Akhi Yahya, katanya saya backgroundnya adalah seorang waiter coffee shop. Betul, saya coffee shop dulu, waiter coffee shop ya. Waktu pertama kali habis lulus perhotelan, saya dulu D3 perhotelan, saya dulu sebagai waiter coffee shop di Banjarmasin di Hotel Arum, tapi hotelnya sekarang udah tutup. Sekarang hotelnya udah tutup dan saya sebagai waiter di sana. Nah, sebagai seorang waiter, kalau kita tidak memiliki proaktif ya, misalkan contoh tamu duduk di sebelah sana, kita melayani, kita lagi hektik rame gitu ya. Tamu tiba-tiba ingin membutuhkan sesuatu nih, ya kan? Sambil manggil-manggil sampai begini kita, sambil tepuk tangan begini maksudnya untuk manggil kita gitu ya. Itu sudah nilai jelek bagi hotel kita. Ya, kita harus proaktif kepada tamu. Jadi kalau tamu itu butuh sesuatu ya kita harus bisa lebih cekatan atau lebih satset untuk melayani tamu tersebut. Pak, tapi kita lagi rame. Itulah kita memang ditugaskan dalam hal melayani. Mau itu kita sedang rame, mau itu kita banyak orderan, mau itu kita tidak ada orderan, sepi, apalagi kalau kita tidak ada orderan, sepi gitu ya. Jangan sampai kita tidak bisa melayani dengan baik, itu sebagai tanda tanya besar. Itu P3-nya. Lalu yang keempat ini yang betul-betul yang saya mau kupas malam hari ini secara saya spill sedikit ya. Saya spill sedikit. Kenapa? Karena pilar yang keempat ini harus dimiliki seorang pelayanan, seorang seorang hospitality ya, yang katanya bahwa dirinya adalah seorang hospitality. Kalau seorang hospitality ini bukan rumah sakit ya teman-teman ya. Hospitality ini adalah suatu bisnis yang menggunakan pelayanan. Karena teman-teman tidak hanya hotel yang menggunakan namanya hospitality. Rumah sakit itu sekarang sudah menggunakan namanya hospitality. Government, pemerintah itu sudah menggunakan namanya pelayanan publik
ya kan? Mereka membuka pelayanan publik dan lain-lain karena memang PNS itu adalah melayani apa? Melayani masyarakat. Terus yang kedua, yang ketiga adalah bank gitu ya. Terus ada juga perusahaan-perusahaan. Tidak ada lagi perusahaan-perusahaan itu yang kecuali kita bekerja tidak ini ya, tidak di dalam dunia pelayanan ya. Tapi kalau di dalam dunia pelayanan maka empat ini harus dimiliki dan yang P4 atau pilar yang keempat ini yang memang harus kita tekankan yaitu apa? Positif. Ya, karena kalau sudah kita memiliki aura positif, kalau kita sudah memiliki semua yang kita jalankan, kita lakukan ini semuanya dengan nawa itu kita dengan positif, semuanya akan jadi positif. Karena apa yang kita pikirkan itu akan menjadi refleks kita dalam melayani customer kita ya. Bisa next lagi. Jadi positif aura ini teman-teman, positif aura ini ya, ini adalah kunci. Bisa next Akhi Yahya. Nah, ini dia. Kunci dari pelayanan prima, teman-teman, yang pertama adalah senyuman, teman-teman. Simple ya, senyum. Jadi makanya kadang kalau teman-teman melihat saya itu senyum, apapun segala macam tampilannya, lagi dalam kesusahan, lagi dalam kerundungan masalah ataupun apa, saya selalu menampilkan senyum. Karena gini, karena kita tidak usah memberitahu ke orang lain bahwa kita ini sedang kesusahan, tidak perlu. Tapi dengan kita memberikan senyum itu akan menambahkan keberkahan, menambahkan aura positif kita jadi keluar dan lain-lain ya. Karena gini, kalau kita dalam melayani orang lain, terus misalkan contoh kita melayani sebagai seorang resepsionis misalkan, lalu kita melayani orang dengan muka cemberut, kira-kira tamunya mau datang atau tidak? Tamunya tidak akan datang. Tamu itu nggak mau tahu kamu habis putus pacar, ya kan? Kalian habis ada masalah di rumah, ditagih pinjol. Tamu tidak mau tahu, teman-teman. Tamu tidak mau tahu, ya kan? Ya, tamu itu taunya datang, dia bayar, saya harus mendapatkan pelayanan. Makanya di dalam bill, kalau di hotel nih, saya bicara di hotel, di dalam bill itu ada namanya service and tax. Service itu artinya pelayanan, tax itu artinya bayar pajak. Jadi tamu sudah berhak membayar pajak dan juga sudah berhak mendapatkan pelayanan dari perusahaan tersebut. Makanya ada di restoran itu 10%, di hotel ada juga yang 11%. Nah, jadi seperti itulah yang memang harus kita perhatikan. Makanya kunci dari pelayanan prima ini adalah yang pertama dan ini yang paling utama adalah senyuman. Senyuman kepada orang lain adalah ibadah, teman-teman. Kalau kita dalam Muslim, ya, senyuman kepada orang lain itu adalah ibadah yang berpahala. Terkadang dianggap ini sepele, padahal senyuman itu nggak sepele. Emang membutuhkan energi kalau kita senyum. Nah, ya kan? Semakin yang orangnya semakin ganteng jadi tambah ganteng, yang nggak ganteng jadi ganteng banget gitu kan. Nah terus juga kalau kita senyum itu kan akan mendapatkan manfaat yang banyak, teman-teman ya. Dan senyuman ini kalau dalam agama Islam ya, di dalam agama Islam itu adalah sedekah ya. Senyuman kita itu adalah bisa bersedekah. Anggaplah kita ini tidak punya misalkan tidak punya rizki gitu ya, dalam arti kita tidak punya uang hari itu. Kalau ingin kita supaya dapat nilai pahala yang sama, ya kita berikan tebar senyuman yang positif kepada orang lain. Itu sudah menjadi sedekah ya. Nah, itu manfaat dalam pelayanan ya, karena senyum itu dianggap sedekah karena memiliki banyak manfaat dalam pelayanan. Di antaranya, yang pertama, ini menyebarkan kebaikan. Ya, kalau kita terkenal dengan senyuman yang ramah, itu selalu bukan tamu, orang lain pun pasti akan nyaman, adem. Kalau ngelihat dia ini adem gitu ya. Senyum dia, selalu senyum dengan kita, nggak pernah nggak senyum gitu ya. Nah, yang kedua adalah memberikan kehangatan. Nah, itu tadi saya bilang, warm greeting, kita butuh warm service atau kehangatan. Kehangatan dalam tanda kutip ya teman-teman. Ya, kehangatan ini artinya tamu itu ataupun customer itu merasa nyaman kalau kita memberikan pelayanan. Artinya gini, tamu itu rela misalkan membayar kamar hotel sebesar 1 malam 5 juta, tapi pelayanannya luar biasa. Pelayanannya luar biasa. Nah, itu di situ tadi tidak bisa dinilai dari uang.
Artinya kalau kita sudah mengedepankan pelayanan ini, maka perusahaan tersebut sudah tidak lagi nilainya melihat dari uangnya, tapi dari pelayanannya. Karena kalau pelayanannya sudah bintang 5, teman-teman, waduh, itu tamu akan datang sendiri. Ya, tamu akan datang sendiri, dan tamu itu pasti akan mencari. Ya, saya ada beberapa contoh gitu ya. Karena saking kita mengedepankan pelayanan prima ini, jadi sampai salah satu karyawan kami ini libur, tamu itu yang awalnya datang mau makan tidak jadi makan. Saya pulang aja deh, nunggu dia masuk, kapan masuknya besok. Ya udah besok aja datang ke sini. Oh jangan Pak, kami bisa teleponkan gitu ya. Kami teleponkan untuk, karena kebetulan liburnya dia kebetulan ada di kosnya aja. Kosnya di sebelah hotel kami waktu itu. Nah akhirnya didatanginlah dia, nanti kita ganti, kita bilang sama si A ini ya, si Fulan ini, saya bilang datang aja, ini bapak ini lagi nyariin kamu nih gitu ya. Artinya daripada kita lost ya kan, besok belum tentu dia datang lagi gitu, karena mungkin ada kesibukan lain dan lain-lain. Akhirnya kami suruhlah si Fulan itu datang, dan akhirnya bekerja dan melayani si tamu tersebut. Dan ini benar-benar real ceritanya ya, yang dimana karena kalau hotel sudah mengedepankan ataupun bisnis sudah mengedepankan namanya pelayanan prima ataupun service excellent, produk kita apapun itu ya, tamu akan bayar sesuai dengan apa yang dilayani mereka. Mereka merasa puas dengan pelayanan kita, insya Allah tamu itu tidak akan melihat nilai nominal yang dia sudah bayar. Ya, eh, apa yang sudah dia bayar, dia akan mendapatkan apa yang sudah dia rasakan. Seperti itu. Ya, jadi itu juga sama. Itu kan kalau kita di hotel ya. Baik, itu juga sama dengan misalkan ini adalah toko gitu ya, toko sama juga. Kalau toko ini menerapkan pelayanan prima ya, karyawannya menerapkan senyum sapa gitu ya, insya Allah. Apalagi kalau misalkan ini adalah toko, misalkan kita tokonya toko syariah misalkan gitu, kita jualan jualan baju-baju syar'i, kita jualan jualan apa namanya, buku-buku kitab dan lain-lain, lalu kita merasa kita merasa banyak saingan karena yang lainnya bisnisnya lebih hebat lagi produknya. Jangan salah. Jangan salah. Kalau kita menerapkan pelayanan prima ini, insya Allah Allah datangkan lagi dengan tamu yang lebih banyak daripada produk yang lain yang mungkin lebih, yang mungkin mereka juga tidak menerapkan itu misalkan. Itu perbedaannya antara perusahaan yang menerapkan service excellent sama perusahaan yang tidak menerapkan service excellent. Ya, stafnya acuh tak acuh, tidak ada senyum, ya kan, mukanya pada saat datang ke toko mukanya udah kayak nggak enak dilihat, ya kan, yang tadinya mau beli banyak jadi nggak jadi beli banyak. Itu karena apa? Karena perusahaan tersebut tidak menerapkan namanya pelayanan prima. Lalu kita lanjutkan lagi. Nah, memberikan kehangatan ya, memberikan keceriaan ya, dengan senyuman itu ya, dengan senyuman dan dukungan kepada customer. Memupuk hubungan baik antara sesama manusia, khususnya customer, membuat penampilan lebih menarik, karena kalau orang senyum pasti dia kelihatan ganteng dan cantik tadi ya. Kelihatan ganteng dan cantik dan bisa apa namanya, good looking pastinya. Karena orang senyum ya itu pasti akan membawa keberkahan, membawa kebaikan. Mencerminkan pribadi yang menyenangkan dan bersahabat. Pasti kalau orang yang sering senyum pasti itu akan menyenangkan orangnya ya. Coba dengan mukanya yang inosen, terus mukanya tidak ada senyum-senyum sama sekali gitu ya. Waduh, kadang kita tuh berpikir-pikir juga, ini kira-kira ini bisa dideketin nggak ya gitu ya. Ini bisa diajak berteman nggak ya gitu ya. Nah, jadi itulah pentingnya, kunci dari positif ini adalah kita harus bisa mengeluarkan aura, yaitu senyuman. Nah, dalam pelayanan teman-teman, dalam pelayanan kita bisa meraih banyak pahala dari poin 4 ini. Dari pilar yang keempat ini, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya bahwa tindakan sederhana seperti senyum bisa menjadi amal yang besar di mata Allah Azza wa Jal. Beliau bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau misalkan satu lagi teman-teman, kita sudah bekerja di dunia, terus kita mengimplementasikannya, pelayanan kita dengan apa yang Rasulullah sampaikan gitu ya, apa yang Rasulullah sampaikan, insya Allah berkah teman-teman, insya Allah berkah, insya Allah berkah. Yang pertama, kita senyum adalah ibadah dan itu akan menjadi sedekah buat kita.
Contoh kita tidak bisa bersedekah hari ini misalkan. Qadar Allah kita tidak punya misalkan kita tidak punya uang hari ini misalkan. Ya, kita tinggal cukup senyum saja kepada customer kita. Berapa customer yang datang ke toko kita hari ini? Kira-kira. Ya kan? Masalah nominal nilainya biar Allah Azza wa Jalla yang tahu ya kan. Kita tidak usah memikirkan itu tapi kita cuman hanya menjalankan bahwa kita bekerja baik, datang customer, kita layani dengan baik, dengan senyuman. Jangan lupa dengan senyuman. Tadi pertama sudah jelas ya, harus dengan passionate, bergairah ya. Jadi kalau sebagai seorang pelayan itu harus bergairah, jangan yang misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa dibantu akhi, bisa dibantu. Gitu kayak loyo gitu ya, mana ada customer yang mau. Nah, customer itu kadang kalau melihat kita sudah energik, itu dia semangat juga gitu. Yang awalnya tadi mau belanja satu, jadi 2 lembar misalkan gitu bajunya. Nah, jadi itu hal-hal yang seperti itu yang perlu kita perlu terapkan di dalam perusahaan kita ya, khususnya perusahaan muslim misalkan yang syariah juga ini bisa juga untuk konvensional. Tapi yang khusus yang untuk yang poin 4 ini saya memasukkan formula yaitu yang dimana Rasulullah bersabda tadi bahwa senyum adalah ibadah dan senyum adalah sedekah. Nah, maka dari itu ayo kita mendapatkan double pahala. Bekerja juga kita dapat pahala, ya kan? Karena Allah. Yang penting kita luruskan niat, kita niat kepada Allah, semua insya Allah menjadi pahala. Lalu senyum. Nah, karena di dalam pilar keempat, sebagai seorang hospitality, sebagai seorang pelayan, itu harus senyum, sering-sering senyum. Tapi jangan lupa, setelah nanti dapat materi ini, nanti jangan, oh kata Pak Zasli, kita harus sering senyum. Nanti senyum-senyum sendiri jalan, jangan ya, Masya Allah. Nanti dikira kita kita nanti dikira ada gangguan gitu ya. Jangan. Tapi paling tidak ini untuk bekal kita pada saat kita dalam perusahaan ataupun memiliki bisnis misalkan. Kita tidak ikut perusahaan, kita memiliki bisnis. Buka toko misalkan, atau buka warung. Masya Allah, kita buka warung misalkan kita cuman hanya jualan nasi uduk misalkan. Tapi kita jualan nasi uduk ya, itu bisa berkah. Cuman hanya jualannya misalkan cuman dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Itu bisa berkah sama dengan kita bisa jual atau kita bisa bekerja 1 harian full teman-teman. Masya Allah. Ya kan? Karena apa? Karena kita menerapkan service excellent. Ya, jadi tamu datang bukan hanya ya sudah kita bungkus nasi uduk pakai telur, nasi uduk pakai ayam, ya cuman kita bungkus gitu aja, nggak ada senyumnya, nggak ada yang sapanya gitu. Kadang kita lihat nih, misalkan tamunya kelihatan tampilan identitasnya muslim, kita langsung sapa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau butuh apa, akhi? Oh, butuh ini nasi uduk telur. Masya Allah, itu semuanya pahala, semuanya yang kita lakukan itu adalah amal soleh yang memang tidak sadar kita lakukan, teman-teman. Tidak sadar yang kita lakukan. Padahal kita lagi sedang menerapkan service excellent, ya. Next, itu dari senyuman. Nah, ada lagi kunci dari pelayanan prima yang kedua, teman-teman. Kunci pelayanan prima yang kedua. Ini yang memang juga luar biasa ya. Ini yang juga luar biasa, ya. Kunci pelayanan prima yang kedua ini dari sisi positif maksudnya ya, ini adalah memuliakan customer. Nah, ini yang kadang lupa nih teman-teman. Disinilah kuncinya. Ya, keyword yang paling utamanya setelah senyuman adalah memuliakan customer. Ya, customer yang datang itu kita muliakan teman-teman. Karena Rasulullah SAW sudah memerintahkan kita, sudah menyampaikan ke kita ya dalam hadis nomor 15 Arba'in An-Nawawi ya. Wa man kana yaumin billahi wa yaumil akhir ya falyaqrum doi doyufah ya, doyufah ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Tamu ini luas, teman-teman. Tamu ini memang dimaksudkan luas. Jadi tamu yang datang ke rumah kita, tamu kita pada saat kita di pekerjaan, tamu pada saat menjadi customer kita, itu semua adalah tamu, teman-teman. Nah, Rasulullah itu mengajarkan kita sebagai umat muslim untuk memuliakan tamu kita. Bayangkan, memuliakan tamu kita. Jadi tamu yang datang itu kita harus muliakan. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya, ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Jadi
Jadi dalam pelayanan prima ini kita itu diminta untuk apa namanya? Untuk memuliakan tamu yang sedang datang ke toko kita, yang datang ke tempat kerjaan kita, baik itu dia datang ke restoran kita, misalkan tadi seperti tadi ya, seperti datang ke warung kita muliakan mereka. Ini masya Allah, jangan dicuekin ya kan, jangan apalagi sampai tamu itu tidak dilayani dengan baik teman-teman ya, dilayani dengan baik. Pak, tapi bagaimana kalau misalkan customernya yang kurang ajar dan lain-lain? Nah, itu lain cerita ya. Kita tinggal maafkan saja apa masalahnya, kenapa dia kurang ajar dan lain-lain kan gitu ya. Kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda, yang banyak. Karena intinya bagaimanapun customer itu ya kita butuh customer kita. Jangan lupa kita itu digaji karyawan yang sebagai jadi karyawan ya. Ini bukan yang pemilik, misalkan pemilik toko beda ini ya. Kita bicara karyawan. Karyawan itu digaji dari customer yang datang ke perusahaan kita. Bukan dari owner kita, bukan teman-teman. Jangan lupa. Jangan lupa. Karena kalau ada customer, itu baru kita bisa gajian. Tapi kalau nggak ada customer, wah, wallahi kita nggak gajian nanti, insya Allah. Ya kan? Karena apa? Ya, tapi itu nggak juga. Ya kalau misalkan keadaan tamunya nggak datang-datang, owner mau tidak mau akhirnya melakukan namanya apa namanya suntikan ya, apa namanya eh apa namanya membantu perusahaan, tapi kan tidak selamanya begitu, lama-lama going concern akan akhirnya jadi bangkrut dia ke perusahaan tersebut. Ya makanya bagaimana untuk mendatangkan tamu itu sangat sulit teman-teman. Makanya kalau kita di dunia pelayanan di hospitality, kalau kita tidak bisa memuliakan tamu, waduh kita kacau banget. Tamunya bisa memberikan komentar yang jelek di mana, di website, di online, di TripAdvisor, di mana, di OTA. Dia akan tulis nanti pengalamannya selama berada di hotel kita ataupun di perusahaan kita. Oke, next. Nah, itu semua dari dari service excellent itu ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan kepuasan pelanggan ya, mendapatkan customer satisfaction, karena guest experience ataupun customer experience itu sangat penting saat ini teman-teman ya. Kita tidak lagi untuk meng-create produk yang wah mau paket bagaimana, mau bikin apa, jual hotel kamar begitu-begitu aja ya, jual makanan ya begitu aja menunya, mau dari ujung mana sampai ujung mana coba aja. Yang cuman membedakan adalah bintang-bintangnya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 ya, tapi ujung-ujungnya adalah kita kembali kepada kepuasan pelanggan. Pelanggan kita itu puas nggak datang ke hotel kita? Dia jadi apa yang perlu kita create sebenarnya adalah kita harus bisa meng-create namanya guest experience atau pengalaman tamu. Pengalaman tamu selama dia tinggal di hotel kita. Pengalaman tamu selama dia berbelanja di toko kita. Ya, pengalaman tamu selama dia mengurus, pengalaman masyarakat misalkan kalau dengan PNS ya. Pengalaman masyarakat yang selama dia mengurus KTP misalkan. Kayak contohnya saya kemarin mengurus SIM. Nah, bagaimana saya memperhatikan pelayanan dari teman-teman Satpas Lantas ini, ada nggak sih pelayanannya? Oh, ternyata ada sekarang. Alhamdulillah, ada. Jadi di depan ada greeternya, menyambut dan menyapa, ya kan? Lalu senyum, terus akhirnya ditanyain, "Bapak ada yang bisa kami bantu?" "Oh, saya mau bikin pembaharuan SIM." Saya bilang gitu kan. "Oh, Bapak silakan, eh, sekarang sudah namanya digital ya, jadi sekarang disuruh pencet ini dan pencet itu, disuruh download aplikasi apa segala macam. Setelah selesai itu tidak lama sekarang, tidak kayak dulu kala itu ya. Ya kan, setelah nggak lama keluar semuanya karena serba digital. Terus pada saat kita duduk, waktu itu kita pengambilan foto juga dilayani dengan baik gitu kan, sama sama yang tukang foto. Padahal dia cuma tukang foto gitu ya, tapi dilayani, "Bapak mohon maaf, apa, Bapak mau foto SIM, jadi Bapak harus ini, Bapak benerin dulu," gitu ya. Bajunya kurang ini, kurang segala macam. Nah, itu adalah suatu pelayanan sebenarnya. Nah, disitulah pengalaman saya selama membuat SIM itu, saya pikir, "Wah, ini keren nih sekarang, ada kemajuan Lantas," gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kecil yang saya sampaikan, teman-teman. Tapi kalau sudah tamu ini ataupun customer ini atau pelanggan ini ataupun masyarakat ya, ini sudah kecewa, waduh ya, mau produknya apapun nggak akan ini. Contoh, kita masuk ke hotel bintang 5 gitu ya. Ya kita tidak usah sebut namanya, nama hotelnya. Kita masuk tapi tidak ada pelayanannya, di depan tidak disambut ya kan. Mukanya acuh tak acuh gitu kan.
terus akhirnya sudah ditambah lagi tidak ada pelayanannya, terus makanannya lambat, misalkan keluarnya lambat, tidak sesuai dengan standar. Wah, itu bad mood langsung. Pengalaman kita pasti langsung, walaupun itu bintang 5, pasti kita memberikan bintang 1 kepada kepada hotel bintang 5 tersebut, ya. Ya. Oke, next. Jadi dalam customer satisfaction, if you don't give service directly to customer, give service to somebody who does, internal external customer. Jadi semua orang, bagian apapun atau level apapun, berada pada hierarki yang manapun, harus mau memberikan service. Jadi contoh nih, kalau waktu Ana masih aktif gitu ya di dunia hotel, kalau misalkan ada tamu gitu, kalau tamunya misalkan ini ada VIP ataupun ada grup gitu ya, Ana itu turun ke bersama-sama guest relation officer, sama-sama anak resepsionis untuk menyapa tamu, ya. Ya, sudah, kita tidak memikirkan lagi siapa kita, ya kan? Nggak ada yang kita tiba-tiba yang cuman hanya duduk doang di belakang meja gitu kan menerima hasil. Nggak. Kita turun, kita sapa tamunya. Terus kalau breakfast nih, misalkan contoh di breakfast, ya sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang leader, kita datang turun ke bawah, kita sapa tamunya. Assalamualaikum, kalau kelihatannya identitasnya dia Muslim gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak, pagi. Gimana Pak tadi malam tidurnya? Oh enak, begini begini begini. Oh bagaimana makanan kami Pak, sarapannya gimana? Apakah ada masukan buat chef kami dan lain-lain? Itu yang saya terapkan. Dan wallahi saya juga minta untuk chef sama FBM ya, chef, eksekutif chef itu datang pagi. Jangan datang jam 8 atau jam 9. Kebanyakan orang karena memang di jam kerjanya itu masuk jam 9 atau jam 8, ya udah FBM eksekutif chef datang jam 9, jam 8, jam 9. Buat apa? Udah selesai. Saya minta datang itu sebelum buffet itu dibuka atau sebelum breakfast itu dibuka. Jadi dia menyapa tamunya. Ya, jadi di dalam coffee shop ataupun di restoran itu sudah ada GM yang mingle, sudah ada FBM yang mingle, dan chef yang mingle. Jadi nanti kita saling bergantian, dan satu lagi sales manager yang mingle. Jadi, oh kok banyak Pak yang mingle Pak? Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita menyebarkan, tamunya banyak ya kan, tamunya, kecuali tamunya nggak ada ya kan, ngapain kita banyak-banyak begitu. Tapi kalau tamunya rame banyak, sudah yang ini bagi kartu nama, yang sales sambil nanyain kira-kira ada event atau ada bisnis lagi ya nggak selanjutnya. Nah yang FBM menanyakan servisnya, yang chef menanyakan produknya. Oke, ya kan, si GM cuma mengenalkan diri sambil salaman 1-2 tamu, sudah baru minggir lagi ke lobby dan lain-lain. Nah itulah namanya pelayanan teman-teman. Itulah namanya pelayanan. Sama halnya tadi seperti cerita di dalam Satpas Lantas, sama cerita seperti kayak di pelayanan pajak gitu ya. Jangan ada lagi yang tamu itu atau masyarakat itu datang di satu kantor pelayanan ya, satu pintu misalkan atau apa, ngurus misalkan mau ngurus izin apa gitu ya. Oh, sana sambil main game gitu kan, sambil main game. Sana di ujung sana ngurus ya. Loh Pak, nggak bisa di sini. Oh nggak bisa, lagi sibuk gitu. Sampai seperti itu sudah, ya menurut saya itu penurunan sekali dari sisi pelayanan publiknya. Maka dari itu ya siapapun pemimpinnya, siapapun kepala daerahnya, dia harus bisa mentrainingkan atau mengajarkan kepada bawahan-bawahannya untuk bagaimana mereka melayani masyarakat. Karena masyarakat itu butuh pelayanan dari para PNS ini, karena mereka itu digaji dari pajak masyarakat yang sedang bayar, kan gitu ya. Jadi lucu banget kalau mereka tidak dilayani, kan seperti itu ya. Baik, nah inilah salah satu prinsip pentingnya dari konsep customer satisfaction atau pelanggan adalah kita semua. Jadi konsep dari atau prinsip dari customer satisfaction itu kita harus bisa melayani, baik itu dari atas sampai bawah, kita harus melayani semua. Dari kalau mau perusahaan kita bagus, kita harus bisa, kalau mau kita mendapatkan bintang 5 di dalam customer satisfaction atau kepuasan pelanggan ini, kita harus semuanya ikut andil. Tidak ada yang tidak ikut andil. Baik. Next. Nah, sesuai dengan caption yang sudah saya sampaikan juga ya, yang sudah pernah di-share kami, Ziko share, kita share di promo webinar, free webinar ini, bahwa 78%
ya, warning nih, warning, hati-hati, warning. Wah, hati-hati maksudnya gitu ya. Hati-hati. 78%, jadi hampir sudah 100% ya. 78% tamu itu membatalkan datang ke hotel kita, atau tamu itu membatalkan transaksi ataupun beli produk kita karena hal ini. Yang pertama itu, jadi bukan masalah harga, teman-teman. Tadi saya bilang ya, tadi yang Ana bilang bahwa banyak tamu itu dia tidak akan masalah dengan harga mau berapapun. Jadi saya bilang sama teman-teman sales, kalian mau jual semahal apapun ya, itu masalah yang mudah bagi kita, men. Kita tinggal naikkan produk kita, ya kan, kita jual semahal apapun ya. Taib. Ya, jadi itu yang harus kita harus perhatikan. Jadi di sales itu harus perhatikan bahwa bukan masalah harga, tapi masalah pelayanan. 78% konsumen membatalkan transaksi karena kecewa, ya, disappointed terhadap pelayanan. Ya, ini sumber American Express. Pelanggan yang keempat, pelanggan yang keempat. Taib. Pelanggan 4 kali lebih mungkin beralih ke kompetitor, ke hotel yang lain, ke toko yang lain, ke toko sebelah, ya, karena kecewa, teman-teman. Kecewa dong, tidak dilayani, senyumannya jelek, ya kan? Walaupun harganya murah, misalkan, apalagi murah. Wah, sudah, ini cuma pantas saja murah, ya kan? Ternyata pelayanan seperti ini kan gitu ya. Nah, kenapa kadang pelayanan kita semakin harga itu mahal, bintang 5 itu kenapa harganya mahal? Karena pelayanannya juga kita harus lebih bintang 5 gitu ya, sesuaikan. Nah, terkait servis pelayanan, ini sumber dari Bain and Company. Nah, lalu sekitar sepertiga pelanggan akan meninggalkan brand favoritnya karena hanya satu kali pengalaman buruk. Bener loh, teman-teman. Sekali dikecewain, waduh, nggak akan bakal kembali. Saya bilang sama teman-teman di services ya, di depan, mau itu di frontliner, di front office, di resepsionis, di reservasi, baik itu di waiter, waitress, bartender, semuanya, yang barista, semuanya yang kontak guest kontak atau customer kontak ya, atau penjaga toko ya, pramuniaga, itu harus memperhatikan ya pengalamannya tamu pada saat ke toko kita. Jangan sampai dia mendapatkan bad experience ya. Bad experience. Ini sumber PwC. Dahsyatnya membutuhkan 12 pengalaman positif untuk mengimbangi satu pengalaman negatif. Artinya gini, kita kalau biasanya kita memberikan Google review gitu ya, Google review ya. Ini sama nih, Google review, kita dapat Google review bad comment di dalam Google review, teman-teman hotel mungkin lebih tahu ya. Itu ada bad comment di Google review. Kita harus bisa mendapatkan beberapa komen positif ya, sampai dengan 5 dan 6. Ini 12 pengalaman positif kalau real ya. Kalau Google review kan itu lewat online review ya. Tapi kalau real kita harus bisa mendapatkan komen positif, 12 komen positif. Ini sumbernya dari Ruby Newell Legner. Nah, perusahaan di Amerika Serikat kehilangan sekitar 62 miliar dolar per tahun akibat pelayanan pelanggan yang mengecewakan. Sumber dari New Voice Media. Wow, Masya Allah ya. Masya Allah banget. Kalau kita sebuah perusahaan, kita mengabaikan dari sisi pelayanan, kalau dari sebuah kedinasan ataupun dinas ya, pegawai negeri dan lain-lain itu ya, itu juga mengabaikan dari pelayanan untuk ke publik ya, pelayanan masyarakat, bagaimana masyarakat itu akan kecewa. Dan itu kecewanya lama, 5 tahun dalam pemilihan. Kecewa dia, karena dia sudah dikecewakan. Begitu, karena kalau orang kecewa teman-teman, itu lukanya lambat gitu ya, lambat baiknya. Jadi bagaimana cara menerapkan service excellent di perusahaan teman-teman semua untuk pelanggan yang loyal dan mempercepat pertumbuhan perusahaan. Jadi karena kalau tamu ataupun customer itu sudah loyal teman-teman, insya Allah bisnisnya akan terus meningkat dan terus dia akan loyal kepada perusahaan kita. Dia mau beli ke perusahaan kita, dia tidak mau kemana, dia tidak mau ke lain hati karena sudah jatuh cinta dengan perusahaan kita, teman-teman. Nah, dan bagaimana kita melihat dari kenaikan dan keloyalan dari tamu atau dari customer itu dengan namanya customer service in
index. Nanti kalau kita akan belajar yang full day training nanti dengan saya, kita akan ada satu template untuk bagaimana caranya melihat perusahaan ini apakah indeksnya banyak yang loyal atau banyak yang klien hati tamunya ya. Itu ada template-nya, tapi nanti itu tidak bisa cukup waktunya dengan 50 menit, tapi harus full day training ya. Oke, next. Yang terakhir, kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas adalah pelanggan yang merasa mendapatkan value dari penyedia jasa. Value yang dimaksud bisa berasal dari produk, pelayanan, sistem, dan sesuatu yang bersifat emosi atau emosional. Nah, next. Kepuasan pelanggan, pelanggan yang puas ya, pelanggan yang puas adalah pelanggan yang akan berbagi kepuasan dengan produsen ataupun penyedia jasa. Kalau pelanggan itu puas, dia akan ngomong kemana-mana, teman-teman. Marketing terbaik yang saya katakan ya, marketing yang terbaik, saya juga backgroundnya marketing. Marketing terbaik adalah mode marketing. Kita mau bicara digital marketing, apa baleho, mau pasang advertising, Google Ads dan lain-lain. Yang paling dahsyat adalah mode marketing. Artinya tamu akan berbagi kepuasan, cerita dia ngomong, apalagi ibu-ibu nih, emak-emak nih, ya kan? The power of emak-emak ini kalau mereka sudah puas dengan pelayanan kita, baik itu kalau khususnya di hotel, dia akan cerita kepada teman-temannya dan ini lebih efektif, teman-teman. Dan ini lebih efektif. Bahkan pelanggan yang puas akan berbagi rasa dengan pengalaman ke pelanggan lainnya. Yang tadi mode marketing tadi. Ini akan menjadi referensi bagi perusahaan yang akan kita pimpin. Insya Allah tamunya akan tambah banyak, insya Allah bisnisnya akan tambah meroket, insya Allah dinasnya akan dicintai oleh masyarakatnya, ya karena memang kita sudah melakukan pelayanan yang terbaik. Itu saja mungkin dapat yang Ana sampaikan, yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Zasli atas Wa pemaparan iyakum, materinya. masyaallah, barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Ya, ini Bapak-bapak sudah siap untuk bertanya atau mungkin untuk sharing, saling sharing? Sudah siap semua? Tapi tunggu dulu. Kita minta waktunya 5 menit. Kita ada yang ingin kita sampaikan, ada info manajemen dari Pak Dias Wibowo. Betul Pak Dias, 5 menit waktunya. Masya Allah. Jazakallahu khairan Mas Yahya. Wa jazakallah khair. Mas Zasli, Masya Allah antum itu bikin anak semangat ini. Service 4 pilar, proaktif, positif, passionate. Satu lagi apa? Anak lupa tuh. Positif. Positif ya, udah positif tadi. Oke, Tayyib. Jadi satu lagi saya ingin mengaplikasikan sekarang. Senyum. Tayyib. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Sedikit Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Dias. Saya mulai dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Oke, perkenalkan nama saya Dias Wibowo. Saya di Ziyadah Consulting sebagai sales dan marketing Pak Zasli. Masya Allah, barakallahu fiik atas nasihat itu ini ya. Masya Allah. Sedikit menginformasikan mengenai program kita gitu ya. Program kita dari sisi training gitu. Kita punya berbagai macam solusi. Salah satu solusinya adalah sisi training. Izin saya untuk share screen ya. Baik. Betul, Pak. Siap. Bismillah. Sudah terlihat? Alhamdulillah, jelas, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, jadi Ziyadah Consulting itu punya satu training program yang namanya itu Muslim Leadership Mindset. Coba kita bayangkan tadi ya, kita gabungkan antara service excellent dengan 4 pilar tadi gitu. Kita gabungkan dengan pola pikir seorang Muslim leadership itu kayak gimana, digabungkan gitu, behaviornya dan mindsetnya. Wah, Masya Allah, ini semoga bisa jadi ikhtiar yang terbaik bagi para pengusaha Muslim dan juga bagi perusahaan-perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Baik, jadi apa itu Muslim leadership mindset ya? Jadi Muslim leadership mindset ini apa? Ini adalah program training yang didesain untuk memberdayakan dan membekali seorang Muslim individuals gitu ya dengan pola pikir atau mindset yang paling terbaik
pola pikir yang kita dapatkan dari teladan Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pola pikir terbaik gitu ya dari Allah. Lalu digabungkan dengan apa? Dengan skills, kemampuan, knowledge, pengetahuan, dan jaringan network gitu ya, yang dibutuhkan bagi seorang leader, seorang Muslim leader, agar dia bisa efektif baik di komunitasnya dan juga baik di perusahaan gitu ya. Jadi itu adalah training dari Muslim Leadership Mindset. Bayangkan kita gabungkan dengan service excellence-nya Pak Zasli. Bayangkan gitu ya. Baik, jadi itu Muslim Leadership Mindset dari kami. Siapa saja, bukan siapa saja, tapi ini adalah uh, founder kita dan CEO kita Ziyada Constant, Pak Ido. Beliau yang akan nanti menjadi trainernya gitu ya, beliau di situ ya. Gitu, dari Pak Ido sendiri langsung dari founder dan CEO dari Ziyada Consulting. Dan juga nanti untuk managerial skills, knowledge dari best practice dari sebuah perusahaan untuk bagaimana kita bisa bekerja dengan baik gitu ya. Tadi udah service excellence dari Pak Zasli dan sekarang best practice dari skills manajemennya itu dari Pak Sulistyo Hadi Nugroho. Beliau adalah co-founder dan head of people dari Ziyada Consulting. Nah, lalu programnya apa saja? Nah, ini sneak peek sedikit gambaran. Programnya apa saja sih dari Muslim Leadership Mindset? Muslim Leadership Mindset ini. Nah, ini adalah programnya. Kita bisa bicara nanti, Pak Ido akan berbicara mengenai fundamental of Muslim leadership. Lalu berikutnya apa? Lalu berikutnya ada juga namanya 20 karakter leader Muslim. Wah, apa aja itu ya? Karakter leader Muslim yang sesuai dengan core competence dan core value perusahaan. Masya Allah, barakallahu fiik. Lalu berikutnya ada apa? Ada leadership style. Lalu Ziko atau Ziyada Consulting juga punya 5 level leadership. Baik. Nah, terakhir kita biasanya senang-senang sama yang toxic kan ya. Nah, ini kita juga akan bahas mengenai toxic leadership. Apa ciri-cirinya dan bagaimana caranya kita bisa menghindari sebuah kepemimpinan yang toxic, yang racun gitu ya Pak Zasli. Masya Allah. Baik. Dari situ mungkin juga nanti kita bisa gabungkan dengan service excellence-nya dari Pak Zasli. Bayangkan kombinasi ini ya. Kombinasi ini kita gabungkan dan semoga ini bisa menjadi ikhtiar yang terbaik bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian. Toyib, mungkin segitu saja dari saya sedikit supaya tidak mengganggu tanya jawab. Nanti kita masih ada tanya jawab. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan Pak Dias. Oke. Saya tadi waktu pembahasan dengan kombinasi itu tadi, saya yang tak bayangkan itu Indomie sama telur. Wah, Betul Masya nggak, Allah. Pak? Bener. Wah, itu kombinasi yang mantap gitu ya. Double nggak Indomie? Kenapa? Double nggak Indominya? Waduh, ini Pak harus soto Pak kalau saya Pak. Ya. Oke, siap. Oke, di sini Bapak sudah siap ya Indomie sotonya? Maksudnya pertanyaannya. Indomie soto. Oke. Betul, Bapak silakan yang ingin bertanya. Bisa raise hand atau langsung diketik di chat box. Betul. Oh iya, satu lagi sedikit, kita diskusi sedikit lah ya sebelum ada yang Mas Zasli, ini kayaknya memang kalau service excellence ini itu memang kayaknya perusahaan itu perlu berulang-ulang kali ya gitu ya untuk bisa melakukan. Karena apa? Karena kita kan futur ya Pak ya. Ya. Seperti saya tadi kan mendengar lagi nasihat antum, kita tuh harus senyum tuh, jadi saya oh iya ya benar juga ya. Kadang kita kan suka gitu ya. Jadi memang perusahaan itu ya. Iya. Jadi ini jadi sebenarnya nanti ini training yang continuous gitu ya. Jadi tidak bisa yang dilakukan satu kali gitu. Karena service excellent ini harus selalu ditanamkan. Kadang manusia kan kadang futur ya, lupa akan senyum gitu dan lain-lain. Karena kesibukan dalam perusahaan sendiri dan lain-lain. Jadi ya biasa itu yang membuat perusahaan itu lupa bahwa ternyata karyawannya sudah mulai menurun dari sisi pelayanannya. Ya, Masya Allah.
Afwan Bapak-Bapak sekalian, ini waktu sudah melewati jam 9.05 ya. Saya mohon izin untuk waktu tambahan gitu ya. Boleh? Apakah diperbolehkan? Jadi Boleh, untuk boleh, boleh. Bapak-Bapak yang lain ingin bertanya atau ingin sharing bisa kita tambahkan waktunya, begitu ya. Oke, sepakat ya? Sepakat, Sip. sepakat, sepakat. Masya Allah. Nah, ada pertanyaan nih Pak dari Bapak Sugianto dari Banyu Bening. Alat ukur kepuasan pelanggan itu dari apa Pak ya? Ya, baik. Tadi sudah disampaikan terakhir ya. Syukran jazakallah khair, pertanyaannya sangat luar biasa nih dari Pak Sugianto ya. Salam dari Ana di Bogor ya Pak. Ya, alhamdulillah alat ukur dari kepuasan pelanggan itu bisa tadi yang Ana sampaikan di materi terakhir, yaitu kita menggunakan namanya Guest Satisfaction Index atau Customer Satisfaction Index. Jadi ada Customer Satisfaction Index itu, yaitu kita akan membuatkan satu template. Jadi kita kalau kita nih di hotel ataupun di perusahaan itu, makanya kita minta minta tamu ataupun customer itu memberikan komentarnya, menceritakan experience-nya. Kalau di hotel kami kelola itu, kita kelola lewat dari OTA, biasanya memberikan review dia. Nah, makanya pada saat check out, tamu check out nih, misalkan kalau kami di hotel, tamu check out itu kita sudah mintakan, Bapak boleh di-review dulu ya kan, apa namanya, mengenai selama pengalamannya menginap di hotel gitu ya. Bapak kira-kira makanannya seperti apa dan lain-lain. Nah, disitulah kita akan mendapatkan dan mengkolek betul-betul, tapi nggak boleh di ini ya, tapi tidak boleh dipengaruhi, tidak boleh dipengaruhi customernya. Jadi kita betul-betul customernya menceritakan tentang pengalamannya selama menginap di hotel tersebut. Nanti makanya kalau kita nanti ada training 1 harian full day Pak Sugianto, itu saya akan kasih template yang bagaimana caranya biar kelihatan bahwa oh, ini indeks hotelnya kita atau indeks tokonya kita ini ternyata menurun. Dari sisi kepuasan itu ternyata skornya sekian. Nah, itu nanti kita bisa kita lakukan namanya training untuk service excellent ini seperti itu. Baik. Ya, Bapak Sugianto, apakah ada tanggapan lagi? Nanti kalau mau Pak Sugianto boleh nanti hubungi admin. Nanti kalau misalkan toko atau perusahaannya butuh training dan template tersebut, saya siap untuk terbang ke perusahaan Bapak. Ya. Insya Allah. Tambahan, Pak. Jadi sekalian tadi saya mengingatkan saya juga. Jadi kalau misalnya memang ada yang butuh berbicara lebih lanjut, diskusi lebih lanjut gitu ya, kita meeting gitu ya, atau misalnya butuh service excellence dari Pak, training dari Pak Zasli ini, mungkin bisa dicantumkan di chat gitu ya, nama Bapak dan perusahaan, nanti kita akan hubungi. Insya Allah Ta'ala. Baik, tafadhol. Ya. Oke, Pak Sugianto. Terima kasih kembali Pak Sugianto. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bayu POP BSD. Oke, Ini izin bertanya. hotel ini Aki Yahya, ini Hotel Pop. Ini Aki Bayu ini adalah orang hotel nih. Hotel Oke. Pop BSD. Dia Hotel Pop Hotel BSD. Pop BSD gitu ya. Iya. Oke, izin bertanya. Bagaimana cara kita mengeducate tamu tentang what you pay is what you get, Pak? Contoh kalau tamu stay di bintang 2, tapi sepertinya tamu tersebut berharap servis itu kayak bintang 5. Despite bahwa kita sudah melakukan service excellence. Itu aja. Baik. Syukuran pertanyaannya Aki Bayu ya. Alhamdulillah mengenai kita mengeduket tamu tentang what you pay it what you get. Sebenarnya tamu itu sudah sadar bahwa kalau tamu datang ke bintang 2, ya what you expect too much gitu ya tentang dengan grade untuk produknya. Kita bicara produknya dulu nih. Tapi kalau masalah service excellent, ini tidak akan merubah bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 ya. Akhi. Jadi kalau bisa namanya service excellent yang tadi Ana sudah sampaikan, 4 pilar tersebut itu tidak melihat bintang. Semua bintang harus melakukan itu. Jadi kalau kita walaupun hotel kita bintang 2, tapi kita bisa melakukan sama seperti yang bintang 5 lakukan. Artinya dari sisi pelayanannya. Gitu Akhi. Jadi kalau yang Ana tangkap, tamu itu akan komplain dan berharap bintang 5 kalau dari sisi produknya ya itu tidak akan mungkin. Karena sudah jelas
kita bayar hotel budget gitu ya, kita minta hotel bintang luxury gitu. Wah, nggak bisa dong, ya kan? Karena di budget tidak ada kolam renang, tidak ada fasilitas-fasilitas pendukung yang lain. Tapi kalau dari sisi pelayanan bisa. Nah, tapi yang anak-anak paham yang maksud antum adalah kalau di hotel budget orangnya ataupun servisnya atau karyawannya tidak banyak, begitu kan maksudnya. Nah, tapi gini, eh tamu dia akan sadar sendiri kalau dia masuk ke hotel, misalkan kita tidak menyebutkan merek ya, tapi dia hotel bintang 2, ataupun ke hotel bintang budget gitu ya, yang memang cuman hanya 30 kamar, 20 kamar biasanya. Itu pelayanannya sudah memang agak menurun karena mereka akan rangkap posisi, paham ya? Jadi anak front office juga dia sebagai housekeeping, ya jadi kadang ada agak sedikit keterlambatan delay, tapi biasanya tamu sudah paham bahwa dia datang di hotel bintang 2, ya kan? Datang di hotel bintang 2 ya, ataupun dia datang di hotel biasa melati ya, what you expect, you cannot expect too much gitu loh. Ya jadi tinggal tetap sekali lagi tidak mengurangi pelayanan kita yang sebagai karyawan di sana di hotel tersebut, tetap memberikan 4 pilar tadi kepada tamu. Itu mungkin yang anak jawab, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran, jazakallah khair. Jazakallah khair. Gimana Pak Bayu? Oh, ini ada lagi nih, cara ngukur service index gimana? Cara ngukur service index tadi dia pakai template, Afwan ya. Dia pakai template, jadi nanti dia akan keluar skor. Nah, makanya kita butuh namanya guest comment. Guest comment atau guest review. Nah, guest review tersebut itu nanti akan kita masukkan ke dalam template index tadi, yang kalau ditanya bagaimana service index, cara ngukurnya bagaimana. Template tersebut yang akan mengukur sendiri nanti. Yang mana yang bad comment, yang mana yang good comment. Dia akan dia akan mengkualifikasi sendiri. Jadi misalkan ini tamunya misalkan komplain pelayanannya lambat, ya masuknya mana, terus nanti kalau ini makanannya kurang enak gitu ya, nanti dia akan ada indeksnya gitu ya, akan ada indeks yang keluar. Ana sulit menjelaskan di sini karena memang harus ditampilkan template-nya dan harus Ana ajarkan bagaimana cara ngisi template-nya. That's why kalau memang butuh, perusahaan antum butuh itu, ya bisa tolong dimasukkan ke dalam kolom komen perusahaannya, terus hotel apa ataupun toko apa ataupun perusahaan apa, kami siap untuk datang ke sana untuk mentraining secara full day seperti itu. Begitu ya mungkin ya, kira-kira Akhi Yahya sama Oke. Akhi Dias. Oke, siap. Ya, Promosi lagi kita. Oke, tadi ada yang berkaitan tuh Pak sama yang apa namanya service index gitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya itu, jika ada tipikal tamu yang resek seperti pertanyaannya Mas Bayu tadi, memberikan review penilaian negatif, apakah bisa kita tidak hitung atau harus tetap dihitung? Masya Allah, good comment ini. Dari Hotel Bobo Box itu, Mas Yudi ya. Hotel Bobo Box. Benar Ya, sekali. Hotel Bobo Box. Oke, ya salah satunya Hotel Bobo Box ini juga sekarang kayaknya sangat menggurita sekali. Menggurita yang dimaksud adalah rame karena memang Ana lihat ya di Indonesia itu hotel budget sampai dengan hotel bintang 3 itu lebih cepat return of investment-nya daripada hotel bintang 4 sampai ke bintang 5. Ya karena gini, karena bintang 4 ke bintang 5 itu untuk dari sisi GOP ataupun keuntungan ya, keuntungan akan sedikit lambat dan bahkan ya tidak banyak malah yang pilot ya, karena dia menerapkan semua bintang 5, terus standarisasinya, barang-barangnya semuanya segala macam mahal, tapi kebutuhan tamu, need and wants-nya tamu itu sudah mencari yang orang cuman hanya tidur, makan, bed and breakfast, that's it. Habis itu dia keluar meeting gitu. Itu yang sekarang lagi saya lihat, Ana lihat demand dari market yang ada di Indonesia seperti itu ya. Baik. Jadi jika ada tamu tipikal rese seperti ini, Ana dulu pernah menghadapi tamu rese seperti ini ya. Terus dia memberikan review negatif ya kan. Nah, sekarang biasanya kami tim dari guest relation ya, kalau misalkan di Bobo Box atau di hotel budget
tidak ada punya tim itu, ya mau nggak mau hotel manager atau operation manajernya langsung turun. Langsung turun, ini tidak ada kata yang harus tidak dihitung ya, harus dihitung. Tapi kadang kami itu harus dirubah. Harus dirubah. Artinya kita lakukan namanya apa after service namanya, akhi. Jadi nanti gini, kan ada satu dua seperti ini kan tidak banyak ya, cuman hanya satu dua orang yang rese seperti ini, insya Allah ya. Jangan, kita tidak berharap banyak tamu yang rese, tapi kalau bisa cuman yang begini cuman ada satu dan dua. Nah nggak apa-apa, kita datengin ke sana, kita datengin ke customernya, kita tahu nih, kita lihat, oh yang komen ini siapa, oh dari mana, dari Traveloka, oh ini dari mana, dari Google Review. Kita cari kapan dia check-innya. Oh, check-innya tanggal sekian. Kita lihat datanya. Kita panggil datanya. Dibuka di resepsionis, keluar registrasinya. Sudah kita dapat alamatnya misalkan atau nomor teleponnya paling tidak at least. Nah, lalu kita langsung telepon. Telepon, tapi tidak usah menjelaskan di telepon karena kalau di telepon kadang banyak yang tidak akan sama nanti ya. Karena mereka tamu tetap egoisnya tinggi nanti. Ya, jadi tetap kita cuma say hi doang, kita say hi, kita perkenalkan diri bahwa kita adalah hotel manajernya dari hotel Bobo Box mana gitu ya. Kami sudah mendapatkan review dari Bapak. Bapak kalau boleh ada waktu, misalkan kita tahu nih bahwa beliau adalah kerja di mana, misalkan kerja di BCA atau kerja mana, kita langsung tawarkan diri untuk datang ke tempatnya bapaknya. Sudah, bawakan aja thanks gift gitu aja ya. Thanks gift ya, tapi ini bukan berupa sogokan ya, ini adalah hadiah. Hadiah aja bahwa kami berterima kasih bahwa Bapak sudah menginap di hotel kita gitu ya. Udah bawakan aja. Kalau di hotelnya tidak ada Pak, kami nggak punya pastry, kami nggak punya ini ya, beli di luar. Kita beli di luar, kita bawakan itu ke tamunya seperti oleh-oleh lah atau buah tangan lah ya, seperti itu ya. Ini bukan sogok ya, bukan apa, kita ini nanti jatuhnya nanti malah berdosa, kita tidak boleh, haram jadinya. Nah tapi kita berikan itu, kita berikan hadiah yang mungkin yang memang bermanfaat. Contoh misalkan kita bawakan apa namanya yang disuka oleh tamu dan lain-lain untuk kita biar bisa memberikan apa namanya klarifikasi dulu, klarifikasi, kita sambil ngobrol dulu biar dekat dulu, biar biar marahnya nggak akan muncul, lalu tamunya bisa merubah komen tersebut. Ya, kita tidak bisa men-take down, tapi kita bisa merubah untuk minta tolong ke tamunya. Mungkin kita bawakan voucher, bisa jadi. Kalau kita nggak mau keluar kos, kita bawakan voucher aja. Kalau saya biasanya membawakan voucher kamar, biar bapaknya menginap lagi sekali lagi. Karena di situ mungkin dikomentarinya tentang servisnya kurang ada, tidak ada dan lain-lain dan segala macam. Oke, baik Pak. Saya hotel manajernya hotel Bobo Box ini, saya membawakan voucher ini untuk Bapak. Kami meminta Bapak untuk menginap lagi di lain kesempatan. Kami berharap Bapak bisa datang dan mendapatkan pelayanan yang terbaik setelah itu. Nah, kalau dia menerima voucher tersebut, artinya thanks voucher kita itu, nah tamunya bisa kita minta tolong biasanya. Pak, tapi kami minta tolong, boleh Bapak kalau sudah misalkan menerima ya, tapi kita jangan lupa tetap apologize, tetap kita minta maaf dulu ke tamunya. Mohon maaf Pak atas pelayanan kami yang memang mungkin Bapak anggap kami tidak ada pelayanan dan lain-lain, tapi kami dari manajemen meminta maaf kepada Bapak kalau memang itu kurang berkenan di dalam pelayanan selama Bapak menginap. Nah, setelah dia menerima, oh iya Mas, nggak apa-apa, oke, baik. Ya kan ya, cuman kalau ada klarifikasi begini kan enak ya dan lain-lain. Nah itu bisa di take down teman-teman, itu bisa di take down, nanti minta tolong diedit kembali di Google, itu bisa kalau nggak salah ya. Di Traveloka kayaknya bisa apa gimana gitu ya, atau ya nanti itu kita tinggal minta turunkan aja, biasanya bisa di take down seperti itu, atau biasanya diedit lagi ulang, langsung di repost kembali, biasanya seperti itu gitu mungkin. Wah, wallahu alam bisawab, semoga bermanfaat ya. Syukran Mas Amin. Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, yang lain mungkin ada yang ingin tanyakan? Kalau tidak ada, krik 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 krik. Ya. Oke, Ayo yang kalau lainnya mungkin ada nggak dari yang lain, dari teman-teman yang lain? ayo ayo ayo. Berapa biaya? Oke, dari Bapak Muhammad Salman Idris.
biaya jasa konsultasi. Gimana Pak Dias? Baik, nanti sebaiknya kita meeting dulu aja Pak Salman ya, Muhammad Salman. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Jadi nanti mungkin next step-nya kalau misalnya kita mau bertanya tentang biaya, kita meeting dulu aja. Jadi nanti kita akan menjelaskan lebih detail di situ. Karena kalau tiba-tiba bilang biaya tanpa ada penjelasan itu nanti gimana gitu ya, kurang ini aja, ada sedikit tidak enak gitulah ya. Jadi mendingan supaya nggak goror juga gitu ya. Kita nanti meeting aja lanjutan. Jadi setelah ini kita arrange meeting misalnya dengan Pak Muhammad Salman ini tergantung dari kenyamanan beliau gitu mau jam berapa. Habis itu nanti kita akan ceritakan programnya apa saja dan juga nanti berapa biayanya di situ. Gitu Mas aja. Gitu Pak Ya, Salman. begitu Pak Salman. Oke. Oke, siap. Sangat bermanfaat Pak Veno. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak Veno. Oke, bila tidak ada yang ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini Ada paket Pak apa saja buat gambaran saya katanya. buat gambaran Pak Dias. Tadi paketnya kita memang yang ultimate paketnya yang paling bagus itu adalah penggabungan Komplit. antara service. Ya, betul. Penggabungan antara service excellence tadi Pak Zasli dengan Muslim leadership mindset itu yang paling mantap gitu. Begitu, Pak. Oke, siap. Pak Salman ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke. Oke. Asal aja, Pak. Besok, Pak. Besok aja main besok. Biasa orang sales gini, Pak. Ya Pak Zasli ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Aki. Oke. Oke, pertanyaan dari Pak Sigit. Bismillah, bagaimana melayani pembeli yang menurut kami sudah berlebihan memberi penilaian buruk terhadap barang jualan kami? Di sisi lain, lebih banyak pembeli yang lainnya sedikit komplain, bahkan sering memberikan penilaian positif. Betul, Pak. Baik. Alhamdulillah Pak Sigit atas pertanyaannya. Coba Ana bantu jawab ya. Nah, di sini kan kita berhubungan dengan manusia ya, hablum minan nas. Kadang banyak kita perlu tahu juga nih muslim pedagang muslim ataupun muslim leader tadi ya, ataupun sebagai karyawan muslim bahwa baik buruknya tamu kita ya kan itu banyak macam-macam karakternya, dan kita sebagai yang memberikan produk ataupun yang melayani itu tidak sampai berlebihan untuk juga memberikan kepada tamunya. Jadi misalkan tamu itu sudah berlebihan memberikan penilaian buruk terhadap barang jualan kita, ya pertama satu doakan mereka. Nah ini kalau pengusaha muslim itu luar biasa ya. Kadang kita itu di umat muslim ini tidak boleh mempersulit dalam perdagangan kita. Itu ada ya. Rasulullah sampaikan bahwa kita tidak boleh mempersulit proses transaksi perdagangan kita, baik itu negosiasi dan lain-lain. Kalau misalkan ada customer tamu yang memang menganuin kita gitu ya, memberikan penilaian buruk terhadap barang jualannya kita, sudah kita doakan mereka, mudah-mudahan beliau mendapatkan taufik dan hidayah. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya supaya yang tadi yang memberikan nilai buruk tadi kita deketin. Karena customer itu butuh kita deketin, kita ketahui kenapa sampai dia memberikan penilaian buruk. Kita harus tahu dulu, kita harus gali dulu. Karena kalau tidak digali, kalau kita digali, kita tidak tahu dia komplainnya apa, kan gitu ya. Walaupun dia memang membelinya sedikit. Beda dengan orang yang membelinya banyak, tapi dia sedikit komplain. Ya karena memang gini, bisa jadi, nah ini juga nanti akan ada dalam materi training full day saya ya. Jadi ada yang orang yang tamu itu sedikit komplain, tapi dia beli barangnya, tapi dia tidak datang lagi. Hati-hati nih. Tapi dia komplain terus, dia sedikit barangnya, dia sedikit beli produk kita, tapi dia komplain terus. Tapi nanti dia datang terus. Tapi yang membeli tadi yang membeli banyak itu tidak komplain dia memang, tapi dia diem, nggak komplain dia, nggak ngomong, tapi dia diem.
Tapi ingat, dia bisa ngomong kepada orang lain. Kita nggak tahu dong, ya, si tamu ini banyak beli tadi, ternyata dia komplain nih, ya karena dia akan ngomong kepada orang lain dan akhirnya dia tidak datang lagi, cuman sekali itu aja. Nah ini kadang kita juga harus bisa mengetahui tingkatan-tingkatan customer itu seperti apa, seperti itu. Itu mungkin yang Anda dapat bisa jawab. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Sigit. Oke. Bagaimana Pak Sigit? Oke. Terima kasih buat jazakallah khair Pak Ivan. Makasih. Mas Yahya. Oke, terima kasih kembali Pak Sigit. Ada yang ingin tanyakan kembali? Pak, boleh. Ada lagi tuh ya, Aki, mohon maaf, Afwan. Monggo. Itu dari Aki Bayu, terus dibalas lagi oleh Aki Faisal nih, Pak Faisal. Saya termasuk yang pernah remediate ranking pelayanan dari bintang 1 ke bintang 5 karena involvement dari store manager langsung. Masya Allah, ya, barakallahu fiik. Berarti kan artinya sudah jalan. Ya tadi Ana bilang, jadi semua lini, semua posisi itu harus aware terhadap namanya pelayanan. Karena kalau cuman hanya kita, ya misalkan kita adalah sebagai supervisor ataupun sebagai staff biasa, lalu untuk mengurusin tentang pelayanan dan merubah ranking ataupun sampai inflop kepada tamunya, itu tidak langsung turun manajernya, waduh, salam nantinya takutnya. Dan nggak pakai sogok penyogok. Oh itu ya makanya alhamdulillah ya. Dan tadi jangan sampai kita artikan ya. Jadi tolong diniatkan bukan sogok ataupun menyogok tadi ya. Kita hanya sampaikan bahwa biasanya itu dari tadi kalau kita di hotel itu adalah thanks gift. Tapi kalau misalkan kita toko atau store ya nggak mungkin kita memberikan sebuah kayak model apa kue atau apapun itu nanti jatuhnya jadi sogok menyogok ya. Karena di dalam Islam tidak boleh sogok menyogok. Nah, tapi bisa kalau ini adalah salah satu toko, store ini memberikan voucher diskon gitu. Tapi kalau ini tadi antum bilang bahwa tidak pakai sogok menyogok dan akhirnya mau dari bintang 1 ke bintang 5, Masya Allah ya itu Allah yang bantu itu ya kan, Allah yang bantu. Atas izin Allah bisa meluluhkan hati yang tadi yang merasa kecewa terhadap store antum tadi. Itu mungkin ya Ana jawab. Oke. Ya. Ya. Selanjutnya tadi Pak Jaka Wardana. Tadi mau tanya ya Pak ya? Mana Jaka Wardana ya? Ini Pak. Ya, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bro Jasli? Wah, Masya Allah. Ini teman Ana nih dari SMP. Oh, Masya Allah. Oh, ini yang SMP tadi tahun 1999 tadi itu ya Pak ya? Nah. Ini teman Ana SMP. Beliau salah satu sahabat juga nih di SMP. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Saya sering kalau keluar kota minta referensi Bro Jasli nih. Hotel mana yang bagus, Bro? Oh, Masya Allah. Oh, bener itu. Bener itu. Ini Bro, gini Bro aja ya, nggak apa-apa Bro ya. Ya, siap. Terkait mungkin tadi saya ada lockout sedikit. Apakah ada materi tersampaikan atau belum? Mungkin saya bisa terlewat. Terkait ini mungkin handling komplain. Kan service excellence nggak jauh juga dengan handling komplain ini. Mungkin melanjutkan terkait Pak Sigit juga terkait komplain. Dalam handling komplain itu mungkin gimana ya Pak Bro Jasri ya terkait tip dan triksnya gitu loh biar efisien, terus kata-kata apa yang nggak boleh keluar, kata-kata apa yang harus sering keluar dalam handling komplain. Baik. Mungkin itu Bro Jasli. Siap. Baik. Oke, syukran jazakallah khair pertanyaannya Mas Joko ya itu ya. Ya kan? Apa namanya itu betul sekali betul mengenai service excellence itu biasanya selalu ada berkaitan dengan namanya how to handling complaint. Di kita di pelayanan, itu di pelayanan di hospitality dimanapun itu kita akan pasti selalu berhubungan dengan namanya tamu yang suka yang baik, yang memberikan bukan pujian ya, memberikan review baik, tapi ada juga yang komplain. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebenarnya ini adalah materi terpisah.
Kita akan membahas service excellent di malam hari ini, dan kita di dalam di Ziko ini adalah kita service excellent ini. Tapi boleh juga nih masukan. Jadi bahwa di dalam service excellent itu juga bagaimana how to handling complaint. Tapi kalau dalam masalah sisi materi itu terpisah ya. Jadi kalau how to menghandle complaint itu yang pertama adalah bagaimana kita harus ketahui dulu orang yang komplain ini adalah orang yang sedang marah, teman-teman semua. Kita dalam Islam kita tidak diizinkan untuk berdebat kusir. Jadi apalagi kita di pelayanan. Kita di pelayanan kalau ada orang yang marah, ada tamu yang marah, ada customer yang marah, kita yang pertama dilakukan adalah apa? Yang dilakukan adalah mendengarkan, ya, mendengarkan, berempati kepada customer tersebut yang sedang marah. Ini juga bisa dilakukan bagaimana caranya meredam marah ya. Ini kadang how to handling complaint karena saya sangat selalu melakukan ini sebagai menjadi kayak kebiasaan karena di hospitality akhirnya saya di rumah dalam berteman, dalam berhubungan dengan masyarakat itu bisa terimplementasi dengan baik, Masya Allah. Jadi bagaimana caranya how to handling complaint dengan customer ini pada saat tamu komplain pertama kali yang dilakukan adalah kita harus mendengarkan apa yang sedang dikomplainkan. Tidak boleh menjawab dan tidak boleh menyahut. Nah, ini sama nih, ini ajaran dari orang tua kita juga. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang, apalagi orang yang sedang marah. Walaupun kita sedang benar. Nah, walaupun kita sedang benar. Jadi makanya kita dengarkan dulu, ya kan? Dan kita harus bisa menenangkan tamu tersebut, menenangkan customer tersebut, ya kan? Tapi jangan lupa, jangan memotong. Jadi selesaikan dulu mereka apa yang mereka marahkan atau yang mereka komplainkan. Ya, itu yang perlu kita dengarkan dulu. Setelah kita dengarkan, baru kita bisa menyampaikan dari duduk masalahnya, baru kita sampaikan berempati. Empati itu adalah kita merasakan apa yang sedang tamu rasakan. Paham ya? Empati itu adalah bagaimana caranya kita merasakan apa yang sedang orang lain rasakan. Ini yang kadang tidak bisa. Ini yang kadang tidak bisa kita lawan di dalam diri kita. Sebagai manusia, orang marah kita pasti balas dengan marah. Nggak boleh. Kita dalam Islam tidak boleh. Kita tidak boleh ardu argumen, debat kusir, kita tidak boleh. Jadi maka pada saat orang sedang marah, kita harus bisa menenangkan. Setelah kita menenangkan, baru kita sampaikan empati, rasa empati kepada mereka. Walaupun kita sedang benar, tapi kita sampaikan, mohon maaf Pak atas kejadian yang Bapak rasakan. Kami sangat merasakan apa yang sedang Bapak komplainkan. Kami mohon maaf atas nama manajemen. Hari ini Bapak sedang kecewa sekali. Ya, kalau boleh kami memberikan saran, kami akan langsung memberikan solusi, teman-teman. Ya, pada saat tamu komplain itu jangan dibikin lama. Nggak boleh sampai dengan besok harinya. Harus hari itu juga diselesaikan. Jadi contoh misalkan mereka komplain terhadap kamar yang panas, ya hari itu juga berikan solusinya. Setelah kita mendengarkan, kita berempati, lalu kita berikan solusinya. Solusinya apa? Ya udah, kalau AC-nya panas, satu, kalau mau dicek dulu di servis boleh, atau kalau tidak ada lagi yang memang tidak bisa lagi di ini, ya kita dipindahkan kamarnya, kita upgrade kamarnya. Biasanya kadang gitu. Kalau saya itu saya suruh langsung upgrade kamarnya karena tamu sudah komplain kamarnya panas. Ya, mungkin itu saja yang dapat Anda jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Kalau mau dapat yang full day-nya, yang full itu harus training 1 hari memang dengan saya. Insyaallah. Siap. Ya, terima kasih Bro Jasli. Itu ada Sama-sama, teman sama-sama. SMP kita juga mau tanya itu, Bro Denny itu, Denny Toman kayaknya. Aman. Ada. Ada. Betul Pak Denny. Oke. Pertanyaan. Assalamualaikum. Akhi, apa kabar akhi? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Pak Jasli. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Jaka, Bapak Ibu sekalian, izin boleh bertanya nggak nih ya? Boleh. Siap. Nih. Akhi Yahya, ini Pak Denny ini dulu teman satu bangku saya nih. Masya Allah. SMP juga bukan Pak? Sampai kerjaan. Sampai kerjaan SMP, sampai SMP, SMA, SMA, kuliah. sampai dengan kuliah, dan kita bekerja Sampai ya kerja. pertama kali. Awet-awet Pak ya. 6 tahun ya. Masya 4 Allah. tahun. Masya Allah. Betul Pak Oke, Denny. Silakan Pak Oke. Denny, silakan. Izin. Ini kan
tentang kita tentang syariah nih, pelayanan syariah juga di hotel. Kebetulan saya kan juga kerja di bank syariah nih. Masya Kalau Allah. kita untuk di bank syariah kita ada yang namanya lariswah atau penolakan pemberian apapun, misalkan tanda terima kasih dari hasil tanda terima kasih nasabah kami ngasih uang segala macam kami tolak. Nah, sedangkan di hotel itu kan apalagi pasti ada tip syariah. Oh, di hotel syariah tip itu boleh nggak sih ya diterima? Kan hotel syariah nih. Kalau kami di bank kan Nah, kami nggak boleh, karena ada larangan riswah, pemberian apapun hadiah, kue dan segala macam itu dilarang. nah, Kami menyatakan haram untuk itu. Nah itu tadi. Terus yang kedua, saya pernah waktu nyambung yang S1 kemarin tentang pelayanan. Pelayanan itu saya masukkan materinya di pelayanan plus, bukan plus plus ya, minta maaf. Jadi pelayanan plus. Jadi kan ada biasa kita melayani dengan yang service excellent seperti biasa. Saya tambahkan tambahan saya biasanya untuk yang lebih, misal tatapan mata, eye contact dan segala macam kita lihat dia. Misalkan dulu kan waktu kita minta maaf ya kerja di hotel bisa menyalakan korek api baru megang rokok aja udah kita. Sekarang rokok haram nih ya, minta maaf. Nah, kalau kita di syariah. Jadi langsung megang rokok aja tuh langsung kita. Nah itu kan nggak ada dalam panduan di dalam manajemen service dan segala macam. Nah itu ada service plus. Nah itu gimana sih mungkin kalau di syariahnya untuk di hotel syariah itu gimana? Itu aja sih dua. Terima kasih banyak Pak Jasri, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. ya. Baik. Syukran jazakallah khair Pak Denny. Ya, alhamdulillah lama ana nggak dengar suara antum nih. Biasa kita balas-balasan di grup. Ya, yang pertama-tama ana mau jawab mengenai masalah sogok menyogok tadi riswah. Betul. Ana sangat setuju sekali mengenai masalah sogok menyogok itu tidak boleh. Cuman kalau di hotel syariah itu kita pun juga tidak boleh menerima tips, ya kan? Karena gini, kalau di dalam syariat yang sudah hak kita itu adalah yang sudah kita tanda tangan kontrak atau akad terhadap perusahaan. Kalau akad kita itu adalah gaji kita misalkan 1 juta gitu ya. Sudah, apapun yang melekat di dalam perusahaan tersebut ya. Ini yang ana belajar dengan guru ana Ustadz Khalid Basalama ya. Jadi pada saat misalkan pada saat di perusahaan tersebut kita ada dapat datang misalkan ada tamu yang memberikan tips dan lain-lain, itu karena kita bekerja di sana. Coba kalau kita tidak bekerja di sana, tamu tidak akan mungkin kasih kita kan. Artinya itu diterima ya kan, kalau memang itu ada masuk itu diterima tapi bukan hak kita. Itu adalah kita kembalikan lagi ke perusahaan. Ya kan, kita kembalikan ke perusahaan. Ya, tinggal perusahaan, contoh misalkan kadang kalau kita di level manajemen itu kalau di hotel ada namanya supplier. Nah, supplier itu tiba-tiba memberikan barangnya misalkan itu kita tidak boleh menerima sebagai purchasing, tidak boleh menerima barang tersebut. Harus dilaporkan ke kalau kita makan itu haram. Itu tidak boleh. Nah, itu kita harus laporkan kepada pimpinan atau perusahaan atau owner yang punya, yang milik perusahaan itu atau hotel tersebut. Nanti kalau misalkan hotel owner ataupun perusahaan itu pimpinannya sudah bilang, sudah kami ridho, kami ikhlaskan, boleh dibagikan atau dipakai, baru itu halal. Jadi hukumnya seperti itu dulu nih, biar kita tahu dulu. Ya, karena memang di dalam Islam itu sogok menyogok atau menerima suap itu riswah tadi yang disampaikan Akhi Denny itu, ana paham sekali bahwa hukum haramnya ya karena Allah Subhanahu wa taala itu melarang hambanya dalam mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak baik ya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah di 188 juga melarang kita memakan harta yang orang lain dengan cara yang batil, korupsi ya, suap menyuap itu kan dilarang ya di dalam Al-Qur'an. Jadi ana sangat setuju sekali kalau di hotel syariah ya. Tapi kalau di konvensional, nah ini kadang kalau di konvensional tuh ana kadang sudah ana nggak bisa di luar dari kuasa ana biasanya kan. Itu banyak terjadi yang kalau di hotel konvensional. Tapi kalau di hotel syariah itu sudah, kalau namanya tips, sudah tips kita tidak menerima tips gitu ya, tidak menerima tips. Kalau memang tetap dikasihkan juga, nanti itu kadang kita serahkan kepada pimpinan, pada owner nanti yang akan menyampaikan bahwa oke, ini silakan bagikan saja. Artinya yang pemilik perusahaan itu harus meridoi dulu.
Kalau pemilik perusahaannya ridho, insya Allah halal itu tips ataupun barang yang diberikan kepada timnya biasanya gitu ya. Ada namanya kan biasanya kan ada, apalagi kalau di Indonesia kan ini ya buat tanda terima kasih dan lain-lain. Ya itu kadang berjalan dan itu sudah kayak lumrah gitu. Padahal kita di dalam agama kita sudah ada yang mengatur seperti itu. Lalu yang kedua mengenai masalah apa tadi? Servis ya. Ya, di syariah juga ada, tapi bukan seperti yang antum sampaikan dengan korek itu kalau orang mau ngerokok dan lain-lain, tidak. Tapi kalau kita ya misalkan dalam servis itu ya misalkan kita membawakan apa namanya membawakan baby chair misalkan gitu ya, membantu tamu untuk menyalakan menyalakan korek itu kan sudah jarang ya saat ini. Alhamdulillah kita juga kalau di hotel syariah itu kalau bisa sudah no smoking area gitu ya. Nah, tapi tidak sedikit banyaknya juga tamu-tamu banyak yang masih merokok. Itu sudah enggak apa-apa, Masya Allah. Jadi nggak masalah kalau memang itu kita harus menyalakan rokoknya tamu, tapi ya kadang itu tamu sudah meninggalkan hal-hal seperti itu ya. Sekarang sudah lebih mudah, banyak orang sudah nyala sendiri gitu, pakai korek sendiri, sudah tidak ada pakai pelayanan lagi. Mungkin itu yang bisa Ana jawab. Syukran jazakallah khair, Akhi Deni. Nah, makasih Bapak Jasli. Masya Allah. Mungkin ada yang ingin tanya lagi? Monggo. Ini saya izin ya sama ke Bapak sekalian ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kita bacakan Oh, dulu siap. ya. Ada lagi nih dari Muhammad Aditya. Oke. Bismillah. Bagaimana menurut pandangan Bapak perihal handling komplain yang di mana tamu meminta surat pernyataan dari kita atau perusahaan yang menerangkan di apologies letter tersebut bahwa kita atau perusahaan yang bersalah. Concernnya apologize letter tersebut diviralkan oleh tamu tersebut. Syukron. Nah, oke. Terima kasih, syukran, jazakallah khair. Pertanyaannya sangat luar biasa nih, pertanyaan dari Akhi Aditya. Ya, bagaimana menurut pandangan Bapak perihal handling komplain, di mana tamu meminta surat pernyataan dari kita perusahaan yang menerangkan menerangkan apologize letter. Baik, jadi memang apologize letter atau surat permohonan maaf itu memang harus dikeluarkan oleh pihak public relation biasanya, dari pihak kita, dari pihak general affair atau bahkan langsung dari GM. GM kadang membuatkan surat permohonan maaf dan kita sampaikan kepada mereka bahwa kita memang atas ketidaknyamanan tamu dan lain-lain ya, bahwa terjadinya apa segala macam dan lain-lain itu kita tuangkan dalam surat apologize. Nah, biasanya surat apologize-nya tidak sangat detail gitu. Cuman hanya kami dari manajemen meminta kami memberikan permohonan maaf kepada misalkan PT apa gitu ya. Nah, ini biasanya secara formal, Akhi Adit. Jadi kalau misalkan spesifik itu, dan juga kalau sampai diviralkan ya, kita juga minta untuk kita akan jadi masalah gitu ya. Kita akan jadi masalah, nanti akan jadi masalah antara dua perusahaan karena ini yang diviralkan adalah atas nama perusahaan bukan personal nih. Itu kalau sudah memviralkan surat permohonan maaf seperti itu kan berarti kan ada tendensi yang lain nih. Kan gitu. Padahal kan kita sudah memberikan surat permohonan maaf, sudah cukup. Tidak perlu lagi diviralkan, tidak perlu lagi diupload di media sosial dan lain-lain gitu ya. Tapi biasanya kalau dari sisi cuman hanya umum, cuman karena masalah pelayanan kita yang kurang, kita minta maaf, itu klarifikasi namanya. Itu kita klarifikasi, bukan tamunya yang upload, kita yang upload. Ya, kita mengupload kalau ada namanya biasanya kadang minta disampaikan ke biar orang-orang tahu bahwa kita ini sudah nggak ada masalah dengan perusahaan PT ini gitu ya. Itu nggak masalah. Kalau menurut Ana itu nggak masalah kalau tidak ada penekanan dalam spesifik apa saja sih gitu ya masalahnya. Jadi sampai semua orang tahu gitu kan nggak mungkin ya kan. Jadi kalau misalkan secara umum masalah pelayanan dan lain-lain, misalkan contoh atas karena mati lampu gitu ya selama event berlangsung, misalkan event PTA misalkan ternyata setelah acara tersebut mati lampu.
Nah, di situ akan terjadi pemadaman yang lama dan genset kita misalkan rusak gitu ya. Di situ biasanya GM mengeluarkan surat permohonan maaf, apologize letter yang kita kirim ke perusahaannya itu gitu ya. Dan atau kadang bahkan kita langsung datang. Jadi tidak usah pakai di-upload ke medsos kalau yang seperti itu gitu ya. Jadi by case juga sih. Kita harus lihat case-nya itu seperti apa gitu Akhi Adit. Mudah-mudahan terjawabkan. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Bagaimana Pak Muhammad Aditya? Masya Allah wa jazakallah khair. Wah, jazakallah khair, akhi. Masya Allah. Ada yang ingin bertanya lagi? Yuk, monggo, monggo. Mumpung masih semangat. Oke. Oke, Akhi ini Dias masih ada nggak nih? Dias. masih. Masih lah. Masya Allah, masih semangat kita. Tentu mana? Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. 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 Oke, karena rupanya udah nggak ada yang bertanya lagi ya. Ya. Saya tutup saja gimana? Fine, Sepakat fine, Bapak? Cepat. Oke, saya tutup ya. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sudah jam 21.45 nih. Terima kasih banyak atas ilmunya Pak Zasli, atas semangatnya juga. Semoga yang disampaikan tadi menjadi manfaat dan Allah berikan kemudahan atas segala usaha kita. Amin. 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 Jazakumullah khairan untuk bapak-bapak, sobat Ziko. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Mari kita akhiri webinar kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Usaha Muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.